Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara semuanya. Semoga sehat adanya dan selalu sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita hendak belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan memberkati hambanya. Kita akan mendasari firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan 20. Dipersilakan Bapak Ibu menyiapkan pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon berkat Tuhan, supaya dimampukan dalam membaca, menghayati, merenungkan akan firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan tuntunan dalam menjalani kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan, Ibu, Bapak, Saudaraku, dari Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan 20. Saya akan membacakan untuk kita. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh memang tidak mudah menjalani hidup
dalam masa pandemi ini. Sedangkan tidak di tengah masa pandemi saja kita juga mengalami kesulitan, apalagi di tengah masa pandemi yang tidak tahu ujungnya atau akhirnya itu sampai kapan. Namun kita percaya bahwa Allah kita, Allah Israel, Allah yang luar biasa, sanggup menyertai, memberkati kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat di sini Ibu, Bapak, Saudara, bahwa umat Tuhan di tengah pergumulannya, di tengah kesulitannya, tidak tinggal diam. Ia tetap terus berusaha, ia terus berbuat sesuatu untuk bisa mencari solusi dalam kesulitan hidupnya, supaya mendapatkan apa yang mereka cari. Misalkan di sini pada ayat yang ke-17 dikatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Mereka terus berusaha untuk mencari air itu supaya mereka tidak kehausan, mereka tidak kekeringan tenggorokannya. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Ini adalah janji Tuhan yang akan membuat bukit-bukit itu yang gundul bisa memancarkan air, mengeluarkan air, mata air, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Luar biasa. Ini adalah janji Tuhan bagi hambanya, bagi umatnya yang terus berharap kepadanya. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Pohon-pohon yang kita sebutkan tadi, kita dengar ini adalah pohon-pohon besar yang bisa menjadi penampung air atau menjadi sumber mata air, di mana akar-akarnya itu dalam, akar-akarnya itu besar, sanggup menahan air di tanah yang tandus kering sekalipun, sehingga umat Tuhan tidak mengalami sengsara, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kekeringan. Kita percaya bahwa Tuhan juga senantiasa menyertai kita dalam usaha kita, dalam pergumulan kita. Kita tidak sendiri, Bapak, Ibu, Saudaraku. Tuhan selalu ada. Dikatakan pada ayat yang ke-20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Yakub yang disebutkan sebagai cacing atau ulat itu tadi mengisyaratkan bahwa ulat dan cacing itu secara fisik binatang yang memang lemah. Kalau keinjek saja sudah mencedel, sudah pecah tubuhnya dan mati. Tetapi Tuhan selalu menyertai hambanya yang lemah dalam penuh kekurangan, ketika mau berusaha, ketika dengan kerja keras, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia usahanya. Terus semangat Ibu, Bapak, Saudara dalam menjalani pergumulan di tengah masa pandemi ini. Sekalipun kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi yang kita imani, Allah senantiasa menyertai kita supaya kita tetap kuat, tetap semangat dalam berjuang di tengah masa pandemi. Berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama mengucap syukur pada Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Yakub. Engkau berjanji memberkati di dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Demikian pula janji Tuhan berlaku atas kami umat-Mu pada saat ini yang hidup di tengah masa pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati di dalam setiap usaha kami. Biarlah kami selalu semangat, selalu optimis bahwa setiap
usaha yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Allah senantiasa menyertai kami kini sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi penguat bagi iman kita, penyemangat dalam hidup kita berusaha di tengah masa pandemi ini. Haleluya. Amin.